Pernah gak sih kalian lagi nonton iklan, tiba-tiba muncul foto atau video berdarah seperti ini, atau gore seperti ini, yang dimana video tersebut itu hanya terdapat di dark web? Oke, selamat datang dengan saya Adnan Sat Arif Putra. Kali ini kita akan mengulas iklan GrabBike. Oke, iklan ini diproduksi oleh perusahaan bernama Grab. Oke, yang kalian tahu sendirilah, Grab yang memiliki layanan GrabBike untuk mengangkut penumpang, GrabFood untuk mengantar makanan, dan GrabSend atau Grab paket untuk mengantar barang. Oke, kali ini yang akan saya bahas itu adalah iklan yang diproduksi pada tahun 2016, berdurasi 45 hingga 50 detik, yang dimana iklan ini tuh cukup dikecam oleh KPI karena terdapat unsur yang cakepnya, dan dimana iklan ini tuh juga menggiring opini yang tidak benar. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa sih opininya bang, dan gimana sih menakutkannya bang, kok sampai dikecam oleh KPI seperti itu? Nah, kalau mau tahu, ditonton sampai habis, jangan di skip, oke? Ini Dinda, anak saya. Umurnya 20 tahun, dan dia pengen jadi penyanyi. Sebentar lagi, dia harus ambil keputusan besar. Kalau salah pilih, Dinda nggak bakal jadi penyanyi. Dia nggak akan ketemu teman-temannya, ibunya, atau saya lagi. Tapi, Dinda memilih yang benar. Apakah biker lulus pelatihan? Apakah dokumennya lengkap? Apakah motornya dirawat secara rutin? Dengan Grab, jawabnya selalu ya, karena Anda tak tergantikan. Diskon 20.000 untuk 2 kali perjalanan dengan kode promo Pilih Aman. Sebenarnya isi pesan iklannya itu cukup mudah dimengerti guys, yaitu adalah hanya ajakan untuk kita supaya memilih moda transportasi yang lebih aman seperti GrabBike. Kenapa GrabBike bang? Ya karena di sini GrabBike sendiri mengklaim bahwa para driver GrabBike sudah melalui pelatihan keselamatan dan memiliki dokumen lengkap daripada ojek pangkalan, yang dalam iklan ini digambarkan kurang aman. Padahal belum tentu juga jika kita naik ojek pangkalan itu kita akan kecelakaan, itu juga tidak pasti ya. Nah, untuk narasinya sendiri itu berupa suara ayah Dinda yang sedang menjelaskan keinginan anaknya yang ingin menjadi seorang penyanyi. Dan di situ ayah Dinda juga menceritakan, Kalau salah pilih, Dinda nggak bakal jadi penyanyi. pilih keputusan, maka Dinda tidak akan menjadi penyanyi. Nah, yang dimana ini memiliki pesan tersirat seakan jika seandainya Dinda salah memilih moda transportasi ojek pengkolan atau GrabBike, itu seakan Dinda tuh tidak akan menjadi penyanyi karena dia akan kecelakaan gitu. Karena dimana scene selanjutnya atau video selanjutnya itu ayah Dinda mengatakan bahwa untung saja Dinda tidak salah memilih. Nah, yang dimana saat mengatakan hal tersebut, visualnya itu menampilkan Dinda yang sedang membuka aplikasi GrabBike. Tapi, Dinda memilih yang benar. Apakah biker lulus pelatihan? Apakah dokumennya lengkap? Apakah motornya dirawat secara rutin? Bentuk pelanggaran etikanya itu berupa penampilan visual yang terlalu ekstrim, gore, penuh darah, But what the hell, boy? merendahkan kompetitor, yaitu berupa ojek pengkolan. Dan untuk alasannya itu karena visual yang menakutkan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau trauma. Nah, itu juga sebuah poin yang sangat penting ya, karena kan kita tidak tahu di luar sana itu
mungkin ada orang yang pernah melihat langsung tragedi kecelakaan berdarah gitu. Sedangkan seandainya iklan ini diputar di televisi atau di YouTube dan dilihat oleh orang yang pernah mengalaminya, pasti itu akan menimbulkan traumatik yang sangat mendalam dan itu berakibat fatal menurut saya. Kemudian kita masuk ke bagian analisis pesan dan budaya. Makna tersiratnya itu berupa memilih ojek selain Grab identik dengan kecelakaan atau bahaya maut. Representasi budaya atau sosialnya menyoroti gaya hidup mahasiswa yang sangat bergantung pada transportasi ojek, namun dibumbui dengan persaingan antara ojek online dan ojek konvensional yang saat itu sedang marak. Kemudian dampaknya terhadap audiens apa? Persepsi sebagian audiens merasa pesan keselamatan sampai, namun mayoritas merasa terganggu karena bukan para ojek konvensional, yang dimana dampak negatifnya itu menimbulkan keresahan publik dan memicu kemarahan dari pengemudi ojek konvensional itu sendiri karena dianggap menjelekkan atau melecehkan profesi mereka secara frontal. Nah, untuk rekomendasi perbaikan saya itu bagaimana sih seharusnya iklan itu dibuat dan alternatif pesan yang lebih etis. Oke, kita langsung ke poin bagaimana seharusnya. Mungkin seharusnya pesan keselamatan itu bisa disampaikan dengan hal yang lain, seperti menampilkan perbandingan fasilitas. Kita tahu sendiri kan bahwa kadang itu ojek konvensional itu tidak menyediakan helm, sedangkan di ojek online atau Grab bike itu pasti selalu menyediakan helm. Bahkan tidak jarang juga ojek konvensional itu supirnya sendiri saja tidak menggunakan helm, apalagi penumpangnya, ya kan. Dan alternatif pesan saya yang lebih etis itu fokus pada keunggulan layanan Grab saja. Ya, ini mungkin keluar dari topik sedikit, cuman kita mungkin bisa lebih mencondongkan bahwa Grab online kan bisa dipesan di mana saja, jadi kita tidak perlu ke pangkalan ojek. Dan dimana terkait biayanya sendiri, yang dimana sebagai mahasiswa, saya sendiri juga mahasiswa kan, itu biaya tarif perjalanan itu benar-benar harus sangat dipastikan ya kan. Sedangkan ojek konvensional itu dia kadang mematok harga lebih tinggi atau kadang harganya sudah sesuai, ya kan kita nggak tahu juga ya kan. Karena sedangkan di ojek online sendiri itu dia tidak mematok harga karena harga itu sudah disesuaikan oleh aplikator, sehingga kita sebagai mahasiswa bisa mengira-ngira apakah dana kita itu sanggup untuk membayar ojek dari lokasi A ke lokasi B, seperti itu. Oke, apakah sampai sini menurut kalian iklan ini tuh pantas tidak sih tayang, dan kenapa bisa hingga tayang gitu, padahal sudah jelas-jelas sangat melanggar beberapa etika periklanan, bahkan melanggar regulasi, dan apalagi menampilkan gore yang sangat menakutkan, yang dimana itu video-video yang seharusnya muncul di dark web bisa muncul di saluran televisi seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mungkin teman-teman pasti kan memiliki pendapat lain, langsung saja ceritakan ke saya. Oke, bye bye.